Shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa ya dengan saya Bejana. Kita rileks aja saudara-saudara. Ya, saya tetap dalam pelayanan saya ya. Pelayanan khusus Healing and Deliverance Ministry, HDM. Ya, disingkat HDM, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Tetap dalam bingkai besar tema khotbah saya adalah firman, doa, dan pengurapan. Tentu ada subtemanya saudara. Sebelumnya mari saudara kita baca dulu ya di dalam kitab Amsal ya. Amsal 13 ayat 13, demikian saudara. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, sampai di sini saudara. Saya baca satu ayat saja. Saya mau beri judul khotbah saya ini yaitu meremehkan. Ya, ini meremehkan firman Allah saudara. Ya, meremehkan. Tentu saudara tahu apa arti kata meremehkan. Tentu saudara ada yang mengalami ya. Ketika diremehkan seseorang. Ya, kalau saya sudah sejak dulu ya diremehkan saudara. Ya, karena memang saya lahir dari keluarga yang ekonomi lemah. Begitu ya kira-kira. Ya. Dan ketika saya menjalankan pekerjaan saya setelah saya dewasa, ya memang saya beda lah, ya bukan orang kaya gitu loh ya saudara. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan pernah memberkati saya dapat membeli satu mobil sedan saudara, sedan Maestro namanya. Sedan Maestro saudara ya, itu hasil dari pekerjaan saya. Nah, di tengah-tengah itu ada yang meremehkan. Ini orang kaya, saudara. Ya, orang kaya. Ya, saya dikatakan begini, saudara. Dia menyebut nama saya itu, saya tidak pantas. Ya, menaiki mobil sedan Maestro ini. Yang pantas itu dia ngomong yang pantas itu saya. Dia ngomong gitu, saudara. Ya udah nggak apa-apa, saudara ya. Saya nggak pernah saudara. Ya, dulu di remehan itu yang nggak terima ya. Orang tua saya, istri saya itu seringkali nggak terima kalau saya diremehkan orang. Tapi saya nggak apa-apa. Saya tidak pernah membalas, saya hanya bersyukur. Sebab saya tahulah ya siapa saya. Ya itu pernah meremehkan tuh berarti kan apa ya saudara? Minyak gitu loh ya berarti ya. Menghina, ya menyepelekan, mengecilkan, ya dan dipandang sebelah mata. Nah, ya kan begitu. Kamu itu siapa? Kok bisa begini begitu? Itu tidak hanya itu saja, saudara. Saya diremehkan pada waktu itu berkali-kali sampai di dalam pelayanan saya ini loh di HDM, saudara. Saya diremehkan. Ya saya kadang-kadang Tuhan itu beritahu saya ya bagaimana mereka meremehkan, saudara. Saya waktu melayani HDM kan diremehkan. Nah, seorang lah yang dengan seorang yang lain ngomong-ngomong itu, Pak Eno waktu itu nama saya kan, saya belum dipanggil Bejana, Pak Bejana. Sekarang ini saya dipanggil Pak Bejana. Tidak apa-apa ya, Bejana tanah liat kan rapuh. Itu terus menghilami supaya kita ini tidak jumawa, tidak tinggi hati, tidak sombong. Ya apa adanya saja lah gitu loh ya. Apa adanya saja. Ya tidak mau wah menyombong-nyombongkan rendah hati atau apa gitu. Rendah hati itu bisa disombongkan loh saudara. Hati-hati ya. Wah, selalu orang mengatakan rendah hati, tapi di balik itu ada kesombongan. Ya, kita ngomong apa adanya. Nggak perlu pakai topeng-topeng lah ya. Ya begitulah, menurut saya begitu ya. Mungkin kita punya pendapat lain. Ini saudara, ya saya diremehkan.
Nah, orang ngomong, Pak Eno itu kalau udah dibantu ini itu mana bisa? Ya betul, saya kalau udah dibantu udah bisa. Tapi yang pertama, kalau udah dibantu Roh Kudus, saya nggak bisa melayani ADM. Dia ngomong gitu, kok ya istri saya dengar, saudara. Nggak tahu kalau di situ ada istri saya. Nah, coba. Tapi ya diam aja lah, biar nggak apa-apa. Ya, juga dikatakan oleh bahwa saya di ADM dipandang sebelah mata. Ya, tidak akan berhasil. Ya, tidak akan ada orang yang datang dalam pelayanan saya yang namanya Healing and Deliverance Ministry ini. Ya silakan saja lah. Memang waktu itu kan tidak mudah. Ya saya tidak bisa memang. Tidak bisa saya, betul-betul tidak bisa. Saudara. Saya bisa karena Roh Kudus. Itu aja. Udah tidak pakai apa-apalah. Ya, dia yang mengajari secara teori, praktek, sistematis, saudara. Nah itu loh saudara, diremehkan. Ya, diremehkan berarti tidak mengindahkan. Ya, tidak diindahkan gitu loh. Nah ini saudara-saudara, kalau kita membaca tadi ini kan siapa meremehkan firman? Firman itu perkataan Tuhan, termasuk nasihat, ya, termasuk perintah-perintah Tuhan ini loh. Perkataan Tuhan, perintahnya ini loh. Aja dianggap sepele, digampangkan. Kalau saya bilang orang dulu ngomong diguambo, diguambo saudara. Bahasa apa itu saudara tahu ya? Tapi ada yang tahu loh saudara ya. Orang-orang yang buat tahu diguambo, direndahkan, dikecilkan, ya itu diremehkan ini saudara. Ini hati-hati saudara, meremehkan firman dikatakan akan menanggung akibatnya. Kalau di dalam firman Tuhan ini banyak contohnya saudara-saudara. Ya banyak contohnya lah ya. Yang dikatakan meremehkan ini untuk siapa saja loh ya. Dikatakan siapa loh, siapa saja tanpa kecuali ya. Baik mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus maupun orang yang tidak percaya. Wah ini ada. Nah ini saya beri contoh. Tidak banyak, satu aja lah saudara ya. Kalau saudara membaca kitab Yunus ya. Nah, Yunus. Saudara membaca pasal 1 sampai selesai. Saudara tahu. Di sana kalau judulnya itu Yusuf mengingkari panggilan Tuhan. Gini saudara, garis besarnya saudara baca semua ya. Mulai pasal 1 ayat 1 dan sampai 17. Terus. Yunus ini diperintahkan Tuhan. Kalau di dalam ayat 2 kan mengatakan begini, bangunlah, Yunus 1 pas ayat 2 ini loh, bangunlah, ini firman Tuhan. Ya, di ayat 1 mengatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Ya, ini ayat 1, terus ayat 2 begini, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Ya, kota yang besar itu berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Pak Saudara baca terusnya, apa Yunus pergi? Loh enggak kok saudara, malah jauh saudara. Ya, Yunus tidak pergi ke Niniwe saudara. Ia malah pergi ke Tarsis. Ya ibaratnya disuruh ke timur, dia perginya ke barat semakin jauh, atau dia disuruh ke utara perginya ke selatan semakin jauh saudara. Menghindari ini sebab dia takut. Di Niniwe itu banyak orang jahat. Kalau sampai di sana habis dia, dibunuh. Apalagi menyampaikan masalah pertobatan. Ini pikirannya Yunus seperti itu. Nah saudara, kadang-kadang kan saudara kita nggak sama saudara. Ya sama. Kalau perintahnya Tuhan ini, ya ini kayak menentang arus gitu loh saudara ya. Menentang arus ya. Tapi seperti itu perintah Tuhan seringkali. Kalau perintah Tuhan ini menentang arus, atau orang katakan, kalau kamu berani melakukan itu, kendilmu guling. Kendilnya guling, tidak ada berkat gitu loh ya. Nah, tapi saudara-saudara, saya mau beritahu. Kalau Tuhan yang memberi perintah, betul-betul perintah Tuhan, tidak karena sebisa seperti itulah. Tempoh hari saya bicara mengenai nubuat atau lubuat. Kalau nubuat itu ya pasti terjadi,
Beda sama ramalan, saudara. Kalau ramalan ini belum tentu terjadi. Ada memang ramalan itu ada. Tapi nubuat berbeda. Nubuat itu datangnya dari Tuhan Yesus. Kalau ramalan itu kan manusia. Sama dengan lu buat itu, ramalan itu. Buat-buat sendiri ya, bukan dari Tuhan. Ya tidak akan terjadi, saudara. Kalau nubuat pasti terjadi. Demikian juga perintah Tuhan. Meskipun seberat apapun. Ya, seperti yang saya kerjakan ini kan, saya bisa saja menolak. Ya, tapi saudara akibatnya apa? Demikian juga saudara. Ya, pertama kalau saya menolak ini andai kata, wah saya tidak tahu saudara. Ya tahun 2003 ya, 24 Agustus 2003. Itu perintahnya seperti itu. Kalau saya menolak, saya tidak tahu akibatnya apa. Ya, pasti ada apa. Tapi saudara lihat Yunus, apa akibatnya? Ya, saudara kalau melihat membaca seterusnya kan, Yunus ini akhirnya, ya, ketika naik dalam kapal itu kena undi, saudara. Dia ditenggelamkan, dimasukkan di laut itu, dan Tuhan memerintahkan. Ya, Tuhan memerintahkan. Seekor ikan, ya, ikan yang besar sekali ini tentu saudara. Ya, toh, di sana ikan ini diperintahkan Tuhan untuk apa? Menelan Yunus hidup-hidup. Ini Nabi loh, saudara. Nah, saudara, masuk dalam mulut ikan yang besar itu, dikatakan 3 hari 3 malam. Nah, ini sebetulnya apa artinya, saudara? Nah, apa artinya? Ya, kalau kita menolak perintah Tuhan. Ya. Ini firman Tuhan mengatakan siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Ada akibatnya, saudara. Ya tadi itu, seperti Yunus ini, ya meskipun masukkan ini bahaya dan ini itu kendil guling, nanti dibunuh, nanti begini begitu, macam-macam lah ya. Nah, tapi kalau perintah Tuhan tidak dilakukan, ya ini, ya dikatakan ada akibatnya. Apa akibatnya? Ya masuk di mulut ikan, penderitaan. Penderitaan. Nah, kalau kamu ngomong penderitaan, ini penderitaan yang bukan dari bukan karena kebenaran, karena ketakutan, ketidakberanian, pelanggaran. Jadi seberat apapun ya, kalau itu betul-betul perintah Tuhan. Nah, itu butuhkan kepekaan. Zaman sekarang butuh peka, saudara. Ya, orang-orang yang dipakai Tuhan. Loh, maupun jemaat itu bisa dipakai Tuhan, kan macam-macam. Ya toh, ya di dalam kita pelayanan di dalam gereja itu seringkali kan bicara mengenai 3D. Ya, D ini apa semua, saudara? Ya. Ini ada, ini loh, tenaga ya, ada doa, ada dana. Nah, yang ketiga itu, ya ini, kita mengerjakan D. Saya kadang-kadang ya lupa loh saya. Ya, itu ada doa, daya ini, ya kita ini bekerja, mengerjakan pelayanan ini ya pergi kemana, begitu, ada dana. Ini Tuhan bisa perintahkan kepada siapa saja. Nah itu harus dicermati baik-baik. Ya saya ada ya, Tuhan mengatakan apa ya, di dalam Alkitab ini kan ada buku kehidupan. Tapi saya pernah baca ya, di samping itu ada buku lain. Nah,
Ya, di samping buku kehidupan ada buku lain. Jadi ada 2 buku kan. Yang satu buku kehidupan, jelas buku lain ini sepertinya mencatat, saudara. Setiap saatnya, apa yang kita lakukan, ya, apa yang Tuhan perintahkan, kita kerjakan apa, ya, kebaikan apa segala macam, itu dicatat, saudara. Maka itu kalau kita coba banyak di buku hariannya itu jangan sampai banyak merahnya, saudara. Tapi banyak hitamnya, ya, banyak birunya. Kalau angka-angka nilai rapat tuh nilai hitam atau biru, jangan banyak merahnya. Ya, merah pasti ada, saudara, dalam kehidupan kita. Tapi itu harus sedikit sekali gitu loh. Banyak. Nah itu sudah ada kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Itu seperti itu. Kita betul-betul jangan meremehkan perintah Tuhan. Saya tidak meremehkan, saudara. Ya, saya melakukan. Tetap meskipun ada tantangan-tantangan yang tidak mudah. Oh, tidak mudah, saudara. Saya dulu bisnis ya. Ya puji Tuhan lah. Ya, tadi saya sudah saksikan, saya sempat bisa beli mobil sedan Honda Maestro, itu aja diiri orang lain, jadi dikatakan begitu ya. Jadi lu puji Tuhan, saudara ya. Dan banyak lagi, saudara, saya tidak mau cerita macam-macam lah. Nah, di ADM saya juga ya tidak mudah. Nyaris saya juga mau keluar, tapi Tuhan beri saya sesuatu, saudara. Untuk saya tidak sampai melarikan diri dari, ya katakan, perintah Tuhan, panggilan Tuhan. Saya lakukan, saudara, meskipun keberatan-keberatan yang ada ya sampai sekarang ada. Ya. Nah, itu yang pertama saya lakukan, dan dalam perjalanan waktu kan banyak lagi lah firman Tuhan, perintah-perintah, dan itu kadang-kala menentang arus. Ya, mungkin sampai kamu berani kandeling-guling. Nah, ya. Yang saya mau sampaikan adalah ketika Tuhan memerintahkan saya mengenai minyak. Pakai minyak. Ini tidak mudah. Sangat tidak mudah bagi saya. Tapi itu perintah Tuhan. Berani tidak saya? Ya. Awal Februari. Ya, setelah pelayanan saya berkembang begitu rupa, saya di Pringgading waktu itu dibangun seperti sekarang, menjadi mitra sejahtera ini, saudara ya. Itu pakai itu, berapa lama? Ya, dibuatkan di belakang juga pakai tenda. Orang yang datang dari mana-mana, saudara. Nah, di tengah-tengah itu ya, mulai tahun 2003 sampai 2010, saya tidak pakai minyak, tidak pakai sarana apa-apa. Sama sekali hanya firman, doa, dan pujian. Itu saja. Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Tapi waktu awal setelah itu dibangun ya, saya pada awal Februari ya, 2011, Tuhan bicara kepada saya. Nah, itu saya diremehkan kok. Ya tidak apa-apa, sudah. Sama dengan ini. Ini perintah Tuhan, saya tidak mau. Waduh, andai kata ya, waktu saya menolak, saya tidak berani ya. Tidak tahu saya. Tapi saya masih ada waktu. Ya, tapi toh tidak mudah. Tuhan perintahkan saya menggunakan minyak ini. Minyak yang kalau saya bicara minyak kudus, orang-orang bilang minyak urapan. Minyak kudus kenapa? Harus dikuduskan. Tuhan katakan, kamu kuduskan. Ya, nama saya sudah bejana loh.
Karena nama bencana diberikan Tuhan ini tahun 2008. Ya, awal November 2008. Ada ceritanya sendiri. Ini saudara-saudara. Ya, kamu beri urapan. Pakai apa? Minyak. Tapi kamu kuduskan. Minyak semuanya tanpa alkohol. Nah itu ada maksudnya juga waktu ya saya tahulah sekarang. Saya mengerti kenapa Tuhan pakai seperti itu. Tidak secara khusus, saudara. Nah, tapi dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus bekerja. Minyak sarana saja, saudara. Ya, tapi yang bekerja Roh Kudus ini yang penting, utama sekali. Minyak sarana. Nah, saudara-saudara, saya taati, saudara. Ya, ada waktu lain dengan waktu penyembahan itu, saudara. Nah, itu waktu itu tidak ada kesempatan saya untuk membicarakan ini dengan pimpinan gereja. Spontan soalnya, saudara. Nah, ini ada waktu saya konsultasi. Oh, puji Tuhan, jalan. Itu perintah Tuhan. Saya kerjakan, saudara. Tapi toh ya di tengah jalan ya banyak sekali lah. Ya ini meremehkan. Hati-hati, saudara. Saya tidak mau cerita loh. Ada apa akibatnya yang meremehkan. Ya, Anda tahu lah, saya tidak mau cerita itu. Silakan yang sudah merasakan seperti itu. Nah, saya kerjakan sampai sekarang. Itu tahun 2011. Sekarang 2024. Dan sekarang masih mereka menikmati pelayanan ini. Lewat YouTube ini loh, saudara-saudara. Ngelorapi lewat sini. Ya, saya hembuskan dari sini Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Loh, kalau kita mentaati firman Tuhan, saudara lihat. Dikatakan, tetapi siapa taat kepada perintah Tuhan, firman-Nya yang diperintahkan itu loh. Meskipun itu kontroversial bagi mereka, bagi saya enggak. Saya yang diberi perintah, bukan mereka yang meremehkan. Nah, kalau ada kata saya tidak taat, apa ini? Ya ini dikatakan akibatnya. Seperti Nabi Yunus masuk dalam mulut ikan. Penderitaan, saya ngomong. Penderitaan itu ya macam-macam, saudara-saudara. Loh, terus apa, saudara? Kalau kita taat akan menerima balasan. Loh, ada balasannya kok. Dibuatnya semua menjadi berhasil karena taat kepada perintah Tuhan. Roh Kudus bekerja. Loh, dibuktikan orang banyak. Ada bukunya, ada kesaksian sampai sekarang. Loh, saya sendiri ya menikmati loh. Saya udah pernah saksikan yang sini ya, ada benjolan ya di sini saya ya. Ini kalau dokter ya mesti diambil operasi kecil lah. Tapi ini kalau ini kan sakit, tapi ini sudah bersih, tidak ada apa-apa. Lihat, bersih dah. Bersih. Ini dulu jendol, saudara. Hilang loh. Saya tidak tahu kapan hilangnya. Sejak saya menggunakan minyak. Nah, berapa bulan terakhir, saudara? Ya, cukup lama. Sini saya kan sakit. Udah gini tidak bisa, saudara. Apalagi gini. Sisir-sisir gini. Nah, ya tidak bisa gini. Oh, tidak bisa gini, tidak bisa. Ini sekarang lihat. Angkat tangan Yunus, saya ini yang sini. Lama loh, saudara. Dikasih obat, oh. Ya, diberi obat anak saya. Untuk hal ini saya minum. Oh, udah berkali-kali. Sini. Loh, sudah saya urapi. Udah loh. Tidak sembuh, saudara. Pakai apa? Terapi segala macam. Sakit. Nih. Ada yang sakit ini kan, ada tak? Wah, itu di YouTube banyak itu cara-caranya diapain gitu ya. Saya tidak tahu lah. Tapi saya setelah obat itu tidak ada apa-apanya. Oh, saya ngurapi loh, saudara. Saya sudah bilang ini, Tuhan, saya tidak mau minum obat lah. Minum obat boleh enggak? Boleh, nggak apa-apa, saudara. Yang tidak boleh kan kedukun, ya, pakai itu jambi-jambi itu. Ini obat ya dari dokter bisa, nggak apa-apa, ya silakan, nggak masalah. Nah, saya nggak pakai, saudara. Saya ngomong sama Tuhan gitu. Nggak, saya hanya ngurapi saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya ini hasilnya. Nah ini akan menerima balasan.
pulih. Haleluya, puji Tuhan. Dan sampai detik ini saudara-saudara. Terus itu lihat yang merasakan dan menikmati. Ayo, jangan disembunyikan. Loh saudara-saudara, dulu yang wah saya karena minyak diomeli segala macam, bahkan ada yang tidak mau pakai. Ya sudah apa-apa, ya toh. Termasuk pendeta-pendeta nggak mau, tidak apa-apa, tidak dipaksa kok. Tuhan tidak suruh paksa itu, enggak. Yang mau saya, tidak percaya, tidak masalah. Karena di sini kata cuma Tuhan bicara, siapa meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Bukti terjadi. Oh dulu yang menolak-nolak, minta minyak. Pakai minyak, entah didoakan sendiri toh. Bagaimana? Ya silakan aja, tidak apa-apa. Ya toh, sah-sah saja. Karena di sini ada. Kalau sudah baca firman Tuhan kan ada di Injil Markus ya. Tuh murid-murid Yesus tuh menggunakan minyak loh. Ya, menggunakan minyak. Itu di Perjanjian Baru. Terus di Yakobus itu kan juga ada yang menggunakan minyak. Nah, saya bukan meniru itu, tapi saya mendapatkan perintah. Ya, itu mengenai minyak saudara. Ini loh, kalau kita menjalankan benar-benar yang datang dari Tuhan, pasti akan memetik hasilnya. Akan menerima balasan. Tapi kalau yang menolak, akan menerima akibatnya. Seperti Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus bertobat, ya mau jadi pulihkan, saudara. Puji Tuhan saudara, saya mentaati loh saudara ya. Dalam hal ini saya mentaati betul-betul sampai detik ini. Karena Tuhan belum memerintahkan saya berhenti bejana. Kalau Tuhan saya mengatakan berhenti, ya saya berhenti. Mau apapun. Nah, dulu saya suka firman, doa dan pujian. Sekarang firman, doa dan pengurapan di sini. Gak ada pujian, gak boleh. YouTube ini jarang nanti jadi kenapa gitu loh ya. Kalau pakai pujian nyontek itu jadi masalah saudara. Nah, tidak apa-apa. Ini saudara, saya bersyukur. Ya mari saudara-saudara, ya ketaatan saya membuahkan hasil bagi orang banyak. Haleluya. Sampai sekarang itu hasil dari ketaatan seorang. Saya sebagai hamba Tuhan full time. Puji Tuhan, saya senang sekali kalau dalam pelayanan saya ini banyak orang. Ya, 1, 2 orang, 3 orang, tidak apa-apa, 1 orang saja. Surga bersorak-sorai, apalagi mereka terima Yesus dari pelayanan semacam ini, saudara-saudara. Itu yang penting kan. Nah, banyak kan masalah manusia ini. Ya, masalah kehidupan rumah tangga keluarga, masalah kesehatan, loh coba mahal loh harganya, saya beritahu berapa saudara. Belum masalah bisnis, wah itu banyak sekali mereka tertolong. Nah dia saudara-saudara, saya sudah mengatakan satu saat, ya tempoh hari pandemi kan tidak bisa toh ke gereja berapa tahun itu, Adem kan jalan terus. Lewat YouTube ya semacam ini kan, tidak pernah berhenti loh. Ya, halo, ingat toh? Saya terus jalan terus. Nah, apa namanya itu saudara? Pelayanan, pekerjaan, apakah itu termasuk bidang apa saudara-saudara? Ya, tapi kan banyak memberkati betul-betul, dikuatkan mereka. Saya ajarkan sebelumnya jauh-jauh hari pengurapan mandiri itu. Mengurapi sendiri. Tidak mesti harus pendeta yang mengurapi kok. Nah, ayatnya ada itu. Terus. Ya. Imannya mandiri. Ya, melalui iman mandiri kita mengurapi sendiri. Pelayanan mandiri. Ya itu kan. Nah, kalau saya katakan doa dengan iman. Ya dulu katakan doa profetik. Doa dengan iman itu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus itu saya perintahkan. Loh, beda kan? Dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan. Nah, dilanjutkan saudara. Itu loh saudara-saudara. Saya ngajarkan gitu. Marilah saudara. Ayo, siapa yang
Mau menggunakan minyak, kalau minyakmu belum dikuduskan, saya mau kuduskan ya. Ayo, taruh, pegang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak-minyak yang belum dikuduskan Tuhan, saya hembuskan dari tempat ini. Jamah demi namamu, nama Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus bekerja, sehingga minyak itu menjadi minyak yang kudus. Dan Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Orang bisa aja, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, semua saudara kan di rumah bisa. Saya kan sudah hadis setiap hari, saudara ya, saya urapi. Loh, sembuh, loh, angkat tangan gini, enggak sakit, saudara, digini kan enggak sakit. Loh, ini, tuh, ya, maka saya kan tahu itu. Nah, saya enggak ngomong apa-apa, saudara, tapi sekarang ini, saya percaya, Roh Kudus yang bekerja melalui minyak yang dikuduskan itu, dia bekerja dengan dahsyat. Bukan minyaknya, tapi Roh Kudusnya yang melalui minyak itu. Sama dengan perjamuan kudus, roti dan air anggur. Didoakan Roh Kudus bekerja, mendatangkan kebaikan. Kita menjadi satu dengan Roh Kudus, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Hembuskan Roh-Mu Tuhan. Ini yang lewat YouTube ini. Engkau melihat Tuhan. Mereka-mereka yang lemah di dalam kehidupan mereka. Sekarang ini Roh-Mu bekerja lewat minyak dan hembusan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga-keluarga rumah tangga yang berantakan, yang tidak harmonis, dibuat menjadi harmonis. Roh Kudus bekerja tanpa batas dan ajaib. Dengan caranya ajaib, rumah tanggamu dirubah. Yang buruk menjadi baik. Baik, karakter-karakter yang buruk dirubah menjadi karakter yang baik sesuai dengan buah Roh. Haleluya. Roh-Mu yang bekerja, Tuhan. Roh-Mu yang bekerja, hembusi. Mereka sudah memiliki pengurapan. Tuhan yang bekerja. Ada sakit penyakit apapun juga, sakit penyakitnya di mana saja. Seperti Engkau sudah menyembuhkan Roh Kudus dengan urapan-Mu ini. Demikian juga mereka, Tuhan, sakit apapun, ada di punggung, ada di lutut, ada di kaki, di mana saja. Ya, yang di luar ini, Tuhan, bagai yang di dalam organ-organ ini, hembuskan Roh-Mu, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjamah mereka. Roh Kudus, dipulihkan sakit penyakitmu, hilang, lenyap oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus, Sang Parakletos, bagi kami semua ini, Tuhan. Haleluya. Bekerja lalu di mana saja Engkau berada. Di rumah sakit, di ICU, di dalam negeri mau di luar negeri. Hembuskan Roh Kudus sama saja mengembusimu dan menjamahmu, menolongmu. Pulih Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaanmu diberkati dengan cara yang ajaib. Engkau diberikan jalan keluar yang bagaimana Tuhan mengerjakannya. Hutang piutang, jual aset, dan segala macam. Roh-Mu bekerja atas mereka. Dan Tuhan yang akan beri solusi yang terbaik. Di masa-masa sulit ini, ada Engkau Bapa, ada Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dengan Roh-Nya yang Maha Kudus sudah bekerja sekarang ini. Mengalir, mengembusi mereka. Dan Tuhan berikan hikmat akal budi dalam pekerjaan mereka. Onsite maupun offline. Online maupun offline. Di rumah maupun di toko, di mana saja bekerja mereka, di luar rumah, Roh-Mu bekerja atas mereka, melawat mereka, memberkati mereka dengan dahsyat. Cukup, kata firman-Mu, cukup dari-Mu Tuhan, cukup yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Banyak hal Tuhan mereka rasakan, apa kebutuhannya, Tuhan nembusi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dibutuhkan mereka, Tuhan tahu. Dan Tuhan yang akan mengerjakan. Roh-Mu bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Roh-Mu bekerja, Tuhan. Terima kasih. Berkat Tuhan turun atas-Mu, atas kita semua ya. Baik dalam keluarga rumah tangga, baik dalam kesehatan-Mu, baik di dalam pekerjaan-Mu. Dalam hal apa saja, berkat Tuhan turun atasmu, memberkatimu dengan luar biasa. Berkat dari surga, berkat ilahi, double porsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu bekerja. Haleluya. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan doa ini, Roh-Mu yang bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali saudara Rabu yang akan datang. Amin.